Masih membahas arc cerita Season of Mist dalam serial The Sandman volume kedua edisi ke-25. Untuk cerita sebelumnya, silahkan teman-teman berkunjung ke video yang sebelumnya. Linknya ada di dalam deskripsi. Dengan ditutupnya kegiatan rutin neraka yang sekarang sudah tidak berpenghuni, dan menurut Death, apa yang dia alami di edisi sebelumnya, orang-orang mati telah kembali dari kematiannya. Hal ini juga telah mengalami jumlah kematian meningkat di seluruh dunia, dan edisi kali ini berfokus pada perjuangan seorang anak laki-laki melawan sekolah berasrama yang dipenuhi oleh roh-roh jahat arwah penasaran. Cari tahu selengkapnya pada video ini. Inilah ulasan cerita video komik The Sandman volume kedua edisi ke-25. Tapi sebelum kita masuk ke inti ceritanya, ada baiknya kita lewatkan dulu bumper DC Indonesia. Yeah! Di tahun 1990, ada nih seorang pria muda yang berumur 13 tahun bernama Charles Rowland sedang terkapar di loteng sekolah asramanya. Dengan kondisi yang melemah, dia disadarkan oleh anak laki-laki lain. Anak itu bernama Edwin Payne. Menurut Charles yang terbangun dari tidurnya dan melihat dalam mimpinya yang sepertinya nyata meskipun terlihat aneh baginya, dia memberitahu Edwin apa yang terjadi pada mimpinya. Charles pun menjelaskan, dia melihat ada cacing berwarna merah darah yang merayapi di kulitnya, mengunyah di kulitnya yang berlubang. Dia pun berlari keluar sambil menangis di salju. Ternyata itu bukanlah salju, yang ternyata adalah kerangka burung yang jatuh dari langit. Kemudian kerangka-kerangka itu mulai bergerak dan seluruh dunia dipenuhi burung-burung mati yang berterbangan. Edwin Payne pun berkata kepadanya, tidak usah dipikirkan. Charles merasa haus. Payne pun menjawab, tidak ada minuman di sekitar mereka. Charles pun merasakan genggaman tangannya si Edwin Payne yang dingin, yang menandakan tubuhnya yang hangat. Meskipun hal ini sangat mengejutkan Edwin, Charles memberitahunya bahwa dia bisa mendengar suara-suara nyanyian orang-orang. Edwin menjelaskan itu adalah nyanyian peringatan dan menjelaskan hari ini adalah hari Sabtu. Charles Rowland teringat pada 6 hari yang lalu, di mana saat itu dia baik-baik saja, dan cerita pun diungkapkan pada hari Minggu 6 hari yang lalu. Pada saat itu, Charles yang bersekolah asrama anak laki-laki Santa Hilarion yang ada di London, meskipun sekolah libur, dia tetap tinggal di sana dikarenakan ayahnya sedang ditawan oleh tentara Irak di Kuwait. Ayahnya adalah seorang arsitek, pria jangkung dan gugup yang merancang rumah sakit, dan ibunya sudah lama meninggal. Di sekolah asrama itu ada kepala sekolah Theodore dan Miss Gribble yang tetap tinggal di asrama. Dengan mereka berdualah yang bisa menjaga Charles Rowland sepanjang hari. Sejak tiba di sekolah tersebut hampir 2 tahun yang lalu, sebenarnya Charles ingin diantar pulang. Terlebih lagi di saat ini sekolah sedang liburan, dan untuk menjalankan rutinitasnya di sekolah asrama itu, Charles menghabiskan waktu untuk di asrama. Pada malam harinya, dia pun meluangkan waktunya untuk ke ruangan perpustakaan. Di malam itu dia merasakan kabut malam yang dingin. Tanpa disadarinya, ada arwah anak-anak sekolah yang melihatnya. Di dalam ruangan perpustakaan dengan sendiriannya, dia menulis surat untuk ayahnya. Ya, surat itu berisi tentang kerinduannya kepada ayahnya. Setelah itu, dia membaca novel misteri Miss Gribble yang menyuruhnya untuk pergi tidur. Meskipun dia satu-satunya orang yang ada di asrama, Charles merasakan ada semua roh hantu anak laki-laki yang pernah tinggal di asrama itu, yang sepertinya juga tertidur di ruangan asramanya. Kembali ke masa sekarang, Charles yang masih tergeletak lemas di atas loteng asrama bertanya kepada Edwin perkara kehidupan setelah kematian. Edwin pun menjawab, mungkin saja itu adalah di neraka. Namun menurutnya sendiri, setelah dia pergi ke neraka, di mana dia dibuntuti oleh ancaman yang tidak terlihat melalui koridor panjang selama beberapa dekade. Dia pun mengungkapkan kepada Charles, sebenarnya dia sudah mati 75 tahun yang lalu, dan sekarang di tahun 1990 dia berada di samping Charles. Charles merasakan dia sedang sekarat dan sebentar lagi akan menuju kematiannya. Kembali ke Charles pada hari Selasa, dia mulai menyadari bahwa dia tidak sendirian di sekolah itu. Merasa kelaparan untuk mencari sarapan di dapur yang dia cari ternyata tidak dia temukan. Dengan keadaan bingung dan lapar, dia pun pergi ke lokernya dan mengeluarkan bungkusan biskuit terakhirnya. Kemudian dia pun berjalan keluar dan duduk di tugu peringatan perang dan memakan seluruh bungkusan itu. Saat makan siang, ketika tidak ada seorang pun yang muncul di ruangan makan, dia pun pergi ke ruang kerja kepala sekolah. Di sana dia menemukan kepala sekolah dan ibunya.
Wanita tua itu mengungkapkan bahwa dia sudah mati dan baru saja datang dari neraka. Hal ini membuat Charles merasa dirinya seperti orang gila, sehingga membuatnya pergi dari tempat itu dan memutuskan untuk menemui Miss Gribble di sanatorium. Nah, ketika dia bertemu dengan Miss Gribble di sanatorium, ternyata wanita tua itu sedang merawat sepasang bayi. Namun bayi-bayi itu sudah mati, satu perempuan dan yang satunya lagi adalah laki-laki. Merasa aneh dengan kegilaan yang dia lihat, Charles pun menjadi ketakutan. Dia pun berlari meninggalkan Miss Gribble. Charles pun kembali ke asramanya dengan rasa lapar dan takutnya. Sorenya, dia menatap kabut menjelang maghrib. Dia melihat Alfred, penjaga halaman sekolah, yang berlari melewatinya, meratap pelan, dikejar oleh seorang wanita dan seorang anak. Kembali ke masa sekarang, Edwin pun menyatakan kepada Charles, di sudut ruangan loteng sekolah asrama mereka sekarang ini, di sanalah dia meninggal puluhan tahun yang lalu. Di sana ada simbol iblis. Edwin pun bercerita tentang bagaimana dia sendiri dibunuh oleh 3 anak perundung di loteng itu. Mereka telah menggunakan teks gaib untuk melakukan ritual dan menggunakannya sebagai korban, meninggalkan tulang-tulangnya di dalam kotak yang masih ada di sana. Kembali lagi ke Charles di malam yang sama. 4 jam tertidur di hari Rabu dini hari, tiba-tiba dia dibangunkan dengan cara disiram dan dijewer oleh 3 anak laki-laki perundung yang membulinya. Mereka itu bernama Cheeseman, Skinner, dan Barrow. Mereka ternyata adalah hantu anak-anak yang sudah meninggal di asrama itu, yang baru saja kembali dari neraka. Yang kemudian hantu mantan kepala sekolah Parkinson datang dan memberitahu ketiga anak itu untuk tidak mengganggu Charles Rowland. Hantu kepala sekolah Parkinson memberitahu Charles dan semuanya untuk segera pergi menghadiri pertemuan di aula, yang kemudian Charles pun menghadiri pertemuan dengan semua murid di malam itu juga. Hantu kepala sekolah Parkinson mengumumkan di hadapan semua murid yang ada di sana, dia sebenarnya telah meninggal di tahun 1916 dan kehadirannya kali ini kembali untuk membimbing sekolah bersama murid-murid yang lainnya yang sudah meninggal, kecuali Charles adalah murid orang yang hidup. Dan akhirnya Charles pun menyadari dia berada di tengah-tengah murid yang sudah meninggal. Keesokan paginya, pada saat pelajaran dimulai, Charles yang semakin kelaparan dan lemah terpaksa memasuki jam pelajaran. Meski dalam format yang sama sekali berbeda, Charles kesulitan fokus pada pelajarannya di ruangan kelas yang penuh dengan hantu-hantu murid di sana, karena dia menyadari ternyata tidak ada orang lain di ruangan itu yang bernafas. Sore harinya, kepala sekolah Parkinson menyuruh anak-anak murid untuk turun ke danau sekolah agar dapat mandi di situ. Charles pun merasakan bibirnya membiru, jari tangan dan kakinya menjadi mati rasa. Sepertinya tidak ada orang lain yang menyadari hawa yang dingin itu. Dia pun membeku di dalam air selama kelas berenang, sementara hantu-hantu yang lainnya tidak merasakan apapun. Sementara itu, para hantu tidak makan, sedangkan dia semakin kelaparan. Dan setelah lampu padam malam harinya, Charles pun menyelinap ke dapur untuk mengambil roti. Namun sayangnya, baru saja sekali dia menggigit roti yang dia makan, tiba-tiba ketiga anak perundung yang membuli, yang rusuh itu mengganggunya kembali. Dan setelah mengungkapkan bahwa mereka telah menyiksa dan membunuh anak-anak lain di masa lalu, mereka menyalakan salah satu kompor gas dan menekan punggung Charles ke kompor gas sambil menusuk tubuhnya dengan garpu. Rasa sakit dan penyiksaan itu membuatnya pingsan, yang kemudian ketiga anak perundung meninggalkannya di lantai dengan keadaan yang terkapar dan kesakitan. Untungnya, Edwin Payne muncul dan menyeret Charles ke loteng asrama. Charles tetap tidak sadarkan diri selama 1 hari, dan keesokan harinya di hari Kamis, Charles pun mengigau yang berbicara mengenai orang-orang yang tidak ada di sana, menggumamkan potongan-potongan omong kosong dan penggalan lagu anak-anak. Hanya Edwin Payne lah yang merawatnya dengan sebaik mungkin. Akhirnya keesokan harinya, Charles Rowland pun meninggal. Death of the Endless pun muncul dan mengundangnya untuk pergi dari tempat dunia ini. Meskipun dia sedang terburu-buru karena kejadian baru-baru ini, kekuasaan neraka telah diserahkan kepada Dream, di mana menyebabkan orang mati telah bangkit kembali dalam bentuk roh. Namun Charles menolak untuk pergi ke alam baka tanpa Edwin yang sudah lama meninggal. Dengan keadaan yang frustasi, Death pun mengizinkannya untuk tetap tinggal di dunia dengan bentuk roh. Namun Death pun berjanji akan kembali kepadanya suatu hari nanti. Merasa tidak sakit lagi dan dirinya sudah dinyatakan mati dengan bentuk rohnya, si Charles dan teman barunya Edwin Payne memutuskan untuk meninggalkan sekolah selama-lamanya, dan mereka pun mencari petualangan baru yang nantinya mereka akan digelar sebagai Dead Boy Detective. Nah, itulah dia penggalan cerita dari serial The Sandman volume kedua edisi ke-25. Sisi lain dari akibat peristiwa neraka jatuh ke tangan Dream of the Endless. Saat itu arwah para manusia yang telah meninggal gentayangan ke seluruh penjuru alam, termasuk ke bumi. Hal ini menyebabkan timbulnya kisah lain yang menampilkan asal-usul dari tim duo Dead Boy Detective. Tulis komentar teman-teman mengenai video ini ya. The Sandman volume kedua edisi yang ke-25, bagian keempat dari art cerita Season of Mist. Semoga kalian suka dan terhibur dengan alur cerita ini. Sampai jumpa pada video ulasan yang selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe.
Ya,